Selamat datang di channel saya. Perkenalkan, nama saya Bagus Romadi Maulana sebagai pengajar jurusan KKLP Kria Kreatif Logam dan Perhiasan. Hari ini kita akan belajar membuat cincin perak dalam mata pelajaran pembuatan perhiasan untuk kelas 11. Oke, kita lanjutkan. Untuk alat dan bahan yang harus kita siapkan adalah kempus atau torch. Kempus ini berfungsi untuk membakar logam yang akan kita patri. Yang kedua, tang potong untuk memotong kawat logam dan plat logam. Yang ketiga ini luju. Luju adalah silinder yang berbentuk kerucut, fungsinya untuk melakukan membulatkan logam agar bulat sempurna. Lalu palu juga untuk memukul logamnya, ya. Pinset untuk memegang logam yang panas, dan gunting untuk menggunting ukuran diameter jari, dan tali untuk mengukur diameter jari. Dan bahan yang kita gunakan untuk pembuatan cincin kali ini adalah perak 925 atau sterling silver. Oke. Prosedur pembuatannya, kita akan melakukan step by step dari tahap ke tahap pembuatan cincin peraknya. Oke. Tahap pertama, konfirmasi ukuran jari. Jadi di sini kita akan menggunakan benang untuk mengukur diameter jarinya. Setelah mendapatkan ukuran jarinya, kita akan melanjutkan memotongnya sesuai panjang yang sudah didapatkan. Lalu benangnya kita ukur, kita sesuaikan panjangnya pada kawat peraknya. Setelah itu kita potong 4 bagian. Kita potong 4 bagian dengan gunting potong. Setelah pemotongan, masuk ke tahap pemanasan dan pendinginan. Jadi fungsinya di sini adalah melunakkan tekstur logamnya. Jadi ketika logam dipanaskan dan lalu dicelupkan ke air, logam tersebut akan menjadi lebih lunak. Jadi akan mudah dibengkokkan dan dibentuk sesuai keinginan. Selanjutnya ini dicelup air biasa. Ini proses pendinginan. Lalu masuk ke tahap ketiga. Di tahap ketiga ini kita akan membuat pola. Jadi pola tekstur yang ada di permukaan logamnya kita gunakan palu. Palunya ini ujungnya lancip dan memanjang seperti tanda min, ya. Lalu kita pukul-pukul satu arah sejajar
merata di permukaannya. Itu tahap yang keempat, kita akan membuat pola yang lain. Jadi pola yang sebelumnya adalah pola garis dengan palu yang berujung main. Di pola kedua ini kita akan membuat pola yang tidak beraturan, abstrak. Jadi kita pukul dengan palu tekstur. Ujung palunya dibuat tidak rata, dan kalau dipukulkan ke permukaan logam akan menghasilkan tekstur yang juga abstrak. Masuk ke tahap kelima, yaitu membuat pola ketiga. Nah, pola ketiga ini kita membutuhkan dua buah perak, dua buah kabel perak, ya, kawat peraknya. Nah, ujungnya kita satukan, kita klem dengan penjepit perhiasan, penjepit meja, ragu meja kecil. Nah, setelah itu kita akan putar. Jadi dua kawat tadi kita akan memutarnya hingga terbentuk lilitan seperti pada gambar. Setelah terjadi lilitan seperti tadi, kita akan memukul lilitan perak tadi agar rata, ya. Jadi hasilnya nanti datar. Setelah itu, di tahap ke-6, pematrian. Nah, ketiga jenis logam tadi kita satukan di sini menggunakan boraks. Boraks itu sejenis pelapis saat pematrian. Jadi permukaan logam harus dilapisi borak agar saat terjadi pemanasan logam, oksigen di luar pematrian, oksigen di sekitar logam tidak ikut masuk ke dalam logam yang panas. Jika oksigen masuk ke dalam logam yang panas, itu akan membuat hasil patriannya akan menjadi jelek. Ada gelembung udara yang terperangkap kalau tidak menggunakan boraks. Jadi harus menggunakan boraks agar gelembung udaranya tidak terperangkap di dalam logamnya. Setelah kita satukan tiga kawat tersebut dengan cara mematri, kita patri, jadikan satu tiga kawat tersebut. Nah, seperti ini kita panaskan sampai dia menyatu menjadi satu. Dan masuk ke tahap ke-7, pembuatan bola perak. Jadi bola perak ini fungsinya untuk hiasan cincinnya, pengganti batu permata. Jadi kita potong bagian kawat sekitar 5 mili. Nanti kita panaskan seperti pada gambar. Jadi logam perak yang dipanaskan akan otomatis membentuk lingkaran, jadi membentuk bola. Lalu kita masukkan ke dalam air di bawah ini. Setelah menjadi bola perak, masuk ke tahap nomor 8, dekorasi. Jadi di sini kita akan menambahkan bola peraknya di ujung plat peraknya untuk hiasan, ya. Tahapnya sama, kita panaskan dulu, lalu kita kasih patri sampai menjadi satu. Setelah itu dicelup air. Setelah semuanya sudah menyatu, bola perak dan plat peraknya, masuk ke tahap 9, pemolesan. Jadi kita akan memoles permukaan logam agar lebih mengkilap dan kotorannya bisa hilang. Nah, di sini tahap 10, pembentukan atau forming.
kita menggunakan luju. Luju ini silinder besi untuk melingkarkan cincin peraknya dan dipukul pakai palu seperti ini ya. Setelah menjadi bentuk cincin, kita masuk ke tahap 11, pembuatan bola perak. Maaf, salah ketik di sini sebenarnya membuat pencucian ya, pencucian hasil pematrian. Jadi cincin yang sudah dipoles tadi dicuci menggunakan tumbler cuci khusus perhiasan. Oke, selesai. Demikian prosedur pembuatan cincin perak dari saya. Mungkin ada kurang lebihnya, saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.